semua, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Virgin terdengar. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat datang kepada para peserta dan juga dosen dalam acara hari ini, yaitu pelatihan literasi informasi tentang efektivitas penelusuran informasi database GIL. Terima kasih atas partisipasi dan antusias teman-teman semua untuk bergabung dalam kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Virginia Lim. Pada hari ini saya akan berperan sebagai MC sekaligus moderator dalam acara hari ini. Saya adalah mahasiswa semester 7 dan posisi saya di perpustakaan adalah sebagai student staff. Maksud dan tujuan kegiatan kita pada hari ini tentunya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk mengenal lebih jauh apa itu GIL. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang baru pertama kali mendengar kata-kata GIL, ada yang masih merasa asing. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan GIL, mengenal fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam GIL, sehingga kita bisa memanfaatkan GIL sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya referensi dan literatur kita. Nah, hal tersebut sangat mendukung kita dalam pembelajaran dan kebutuhan akademik, seperti menulis makalah, karya tulis ilmiah, dan yang pasti untuk menulis skripsi. Baiklah, sudah banyak teman-teman yang telah bergabung. Langsung kita mulai saja. Sebelum memulai, akan saya pimpin doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Teman-teman lain, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Kami mohon ya Bapak, agar Engkau memberikan hikmat serta penyertaan selama jalannya webinar, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, segala rencana baik kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelatihan pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus kita semua ikuti. Apakah bisa dilihat tampilannya? Bisa, Kang, sudah tampil. Oke, bentar ya. Baik, untuk tata tertib acara pada hari ini, peserta sangat direkomendasikan untuk menggunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Peserta dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon, tidak diperbolehkan menampilkan presentasi apapun selama acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator ataupun narasumber. Yang ketiga, peserta dipersilakan untuk mengikuti acara sembari melakukan praktik menggunakan laptop atau perangkat lain yang mendukung. Selanjutnya, pertanyaan dapat disampaikan melalui fasilitas chat ataupun secara langsung menggunakan mikrofon pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Panitia memiliki hak untuk mengeluarkan peserta dari ruang webinar apabila peserta melakukan tindakan yang tidak semestinya dan dinilai mengganggu acara.
Link presensi akan dibagikan menjelang sesi berakhirnya kegiatan webinar kita. Nama yang telah tertulis dalam presensi hanya nama peserta yang sudah mendaftar acara. E-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar, mengikuti acara, serta mengisi form presensi. Baiklah, kegiatan webinar kita pada hari ini akan dijelaskan secara langsung oleh pemateri kita, yang pastinya telah menguasai dan mengenal lebih dalam dibandingkan kita. Materi kita pada hari ini adalah Christian S. Depari, yang biasa dipanggil Bang Tian. Halo Bang Tian. Halo Kak Virgin, para peserta, mahasiswa, dan Pak Apa kabar Bang? Yoyo. Puji Tuhan, baik. Apakah sudah siap Bang untuk mengisi materi pada hari ini? Sudah, Virgin? Oke. Sekilas tentang Bang Tian, beliau merupakan salah satu pustakawan UKMC, karyawan perpustakaan, khususnya perpustakaan kampus Bangau, dan merupakan kepala bagian layanan perpustakaan UKMC. Nah, waktu durasi kegiatan kita pada hari ini kurang lebih 90 menit, lalu akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kepada Bang Tian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya oleh saudari Virgin. Baiklah, saya sapa dulu untuk para peserta webinar siang ini. Selamat siang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya adalah Christian S. Depari, itu Kasubag Layanan Perpustakaan Kampus Bangau UKMC. Nah, di sini saya akan kita coba belajar sama-sama ya di sini. Jadi saya bukan untuk menggurui atau gimana, tapi kita di sini belajar sama-sama untuk database yang sudah perpustakaan pelanggan seperti itu. Nah, ini namanya adalah GIL di bidang teknik. Tuh. Baiklah, saya akan coba share screen materi hari ini. Oke, sebentar. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah Bang. Oke, baik. Eh, Oke. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai sumber informasi elektronik, khususnya itu efektivitas penelusuran informasi database GALE bidang engineering. Oke, bagi Pak dosen, Bapak dosen, Pak Andri dan Pak Yoyo, itu mungkin sudah familiar ya dengan database GALE. Itu nanti kita coba belajar sama-sama. Kemudian para mahasiswa itu nanti kita coba sama-sama belajar di sini untuk penggunaan ataupun penelusuran informasi yang ada di database GALE. Baik, di sini adalah cakupan webinar pada hari ini. Itu ada 6 cakupan. Yang pertama nanti saya akan coba berbagi informasi mengenai sumber informasi elektronik. Jadi apa sih sumber informasi elektronik? Tuh, kemudian yang kedua adalah tahap penelusuran informasi. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penelusuran informasi. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenal GALE, database GALE sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat nanti akan kita coba penelusuran menggunakan basic search.
Kemudian yang kelima itu adalah advanced search, itu atau penelusuran lanjutan. Kemudian yang kelima itu ya, maaf, yang keenam itu nanti kita akan coba penelusuran menggunakan database Gale. Seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu mungkin bisa chat di kolom chat atau misalnya mungkin langsung langsung apa berbicara saja ya, gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa diulangi, minta diulangi juga boleh. Baiklah, untuk webinar hari ini tujuannya adalah yang pertama sudah pasti itu adalah peserta mengenal Gale. Kemudian yang kedua adalah memahami cara menggunakan Gale, kemudian mengenal fasilitas pencarian apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Tidak hanya Gale, ini kita coba ambil salah satu sumber informasi yaitu Gale, seperti itu bisa juga diterapkan di sumber informasi selain Gale seperti itu. Kemudian yang keempat, peserta memanfaatkan Gale sebagai salah satu sumber informasi elektronik untuk referensi dan literaturnya gitu. Oke, yang pertama itu saya coba kita sharing ya, sharing informasi. Itu untuk sumber informasi juga dikenal sebagai sumber informasi online. Jadi untuk elektronik, sumber informasi elektronik itu bahasanya online. Itu bisa meliputi database bibliografi, buku, referensi elektronik, dan koleksi data digital. Nah, untuk mengakses sumber informasi elektronik itu gratis melalui internet ya. Jadi bisa pakai WiFi atau mungkin pakai data. Dan bisa saja itu dikenakan biaya tertentu. Jadi kita kalau mau akses informasi tersebut itu perlu langganan dulu. Seperti itu. Jadi kita berbayar seperti itu ke penerbit informasi tersebut. Oke. Berikut adalah kategori sumber informasi elektronik yang bisa kita manfaatkan, baik yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan, seperti itu. Yang pertama itu adalah e-jurnal, yang kedua adalah e-book atau elektronik buku elektronik. Itu yang ketiga adalah database bibliografi, yang keempat adalah e-report, yang kelima adalah repositori institusi. Seperti itu. Baik, kita sharing saja. Itu e-jurnal itu didefinisikan sebagai publikasi berkala yang diterbitkan dalam format elektronik, biasanya di internet. Jadi teman-teman sendiri mungkin sudah familiar ya dengan e-jurnal. Nah, sekedar informasi juga untuk publikasi e-jurnal itu bisa per bulan atau per 6 bulan atau 1 tahun, tergantung dari penerbit jurnalnya. Nah, teman-teman kalau bisa melihat itu di sisi sebelah kanan itu terdapat URL atau website itu yang teman-teman bisa manfaatkan atau bisa akses secara terbuka, open access, dan bisa di-download seperti itu. Ini baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu untuk yang jurnal, teman-teman bisa silakan mungkin coba-coba sembari kita sharing informasi, itu mungkin bisa akses sendiri ya untuk salah satu URL tersebut. Nah, itu untuk e-jurnal. Selanjutnya ada e-book. Nah, untuk e-book sendiri itu dikenal buku elektronik ya, sudah pasti terjemahannya. Itu bisa berupa teks dan gambar publikasi tentunya dalam bentuk digital. E-book tersedia dalam berbagai format,
Bisa juga diunduh secara lengkap, jadi secara utuh ya, dari cover sampai daftar pustaka mungkin itu untuk dibaca secara offline atau hanya bisa diakses atau dibaca secara online, jadi tidak tersedia fitur download seperti itu. Nah, teman-teman sendiri itu bisa sama seperti e-journal tadi sebelumnya, itu bisa mengakses itu data e-book. Nah, ini juga sama, itu yang open access ya di sini. Teman-teman bisa coba sendiri, di sini ada DOA Books.org atau bisa memanfaatkan sumber e-resources Perpusnas seperti itu. Nah, Perpusnas itu semuanya lengkap sih karena dilanggan oleh Perpustakaan Nasional seperti itu dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, tapi tentunya perlu daftar dulu menjadi anggota Perpusnas dan itu gratis seperti itu. Jadi kita perlu daftar untuk bisa memanfaatkan fasilitas e-resources dari Perpusnas. Tuh, selanjutnya itu ada database bibliografi. Untuk database bibliografi adalah basis data bibliografi berisi entry elektronik merupakan deskripsi dari dokumen tertentu meliputi judul, subjek, atau kata kunci dan biasanya berisi kutipan dan abstrak atau ringkasan dokumen. Jadi untuk bibliografi sendiri itu tidak berisi full ya seperti e-jurnal atau e-book. Jadi hanya berupa bibliografi. Nah, itu bisa juga diakses secara open access, itu bisa teman-teman buka sendiri. Tuh. Kemudian selanjutnya ada e-report. Nah, teman-teman mungkin familiar juga mengenai e-report atau laporan secara elektronik atau digital. Nah, ini bentuknya berupa informasi berupa laporan ataupun bisa pertanggungjawaban anggaran, misalnya laporan keuangan atau kegiatan atau pencapaian suatu institusi atau lembaga ataupun organisasi. Nah, ini kita contohkan itu adalah Badan Pusat Statistik yang biasa rutin untuk mengeluarkan e-report setiap tahunnya. Itu mungkin per provinsi ataupun per kabupaten juga ada, per kota. Jadi tergantung subjeknya, itu teman-teman bisa akses sendiri, ataupun melalui selain BPS itu nanti juga ada e-report yang lainnya seperti yang tampil di gambar ya teman-teman ya, di depan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada repositori institusi. Nah, ini teman-teman juga bisa buka, kita di UKMC sendiri itu mempunyai repositori institusi. Apa sih repositori institusi? Itu adalah database online yang menyediakan akses ke koleksi digital yang kita miliki, seperti itu, yang UKMC miliki. Itu bisa berupa data skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan lain-lain di UKMC ataupun institusi lainnya. Nah, teman-teman juga bisa mengecek tidak hanya di UKMC, itu bisa juga searching di Google juga bisa, itu untuk repositori institusi selain UKMC. Mungkin bisa dari Unsri ataupun UGM, seperti itu. Tapi tergantung juga ya, itu kebijakan masing-masing institusi, apakah repositorinya itu open access atau tidak, seperti itu. Jadi tetap kita lihat juga. Namun di repositori ini untuk di UKMC itu memang tidak full open access, tapi bisa diakses dengan cara datang ke perpustakaan untuk meminta username dan password untuk login-nya. Jadi memang kita perlu login seperti itu. Namun bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu adalah pencarian informasi. Nah, teman-teman bisa
dilihat tahapan dalam pencarian informasi menurut Couduri itu ada 6 tahapan dalam pencarian informasi. Yang pertama adalah harus dipahami dulu topik yang akan dicari dan tahu informasi apa yang diperlukan. Jadi menurut Couduri itu kita harus paham dulu topik yang akan kita cari tahu gitu. Jadi dan informasi apa yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian kita coba akses informasi tersebut ke database online yang gratis maupun yang berbayar sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang kita butuhkan. Kemudian kita coba memilih online database mana yang sesuai tadi, sejalan dengan poin nomor 2, apakah mau gratis atau berbayar, itu tergantung kebutuhan juga ya. Jadi kalau misalnya institusi itu mungkin ada kebutuhan untuk akreditasi itu memang harus langganan ya, berbayar seperti itu. Atau kalau misalnya untuk teman-teman sebagai referensi itu mungkin bisa pilih yang akses database-nya yang gratis seperti itu. Kemudian poin nomor 4 itu adalah merumuskan atau menentukan pertanyaan untuk mengawali pencarian informasi. Jadi kita ini coba tentukan dulu pertanyaan, apa sih informasi yang kita butuhkan. Kemudian ada timbul lagi nih pertanyaannya, untuk apa sih informasi tersebut, seperti itu. Kemudian apakah informasi tersebut relevan atau benar yang saya butuhkan, seperti itu. Jadi kita timbulkan pertanyaan dalam pencarian informasi sehingga itu informasi ataupun kebutuhan ataupun topik yang kita cari itu tidak stop di kata-kata atau subjek atau topik yang itu saja seperti itu. Jadi kita kembangkan dengan menentukan pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah memilih format file yang diinginkan. Nah, ini setiap orang mungkin berbeda ya. Mungkin ada yang menginginkan jenis format file dokumen berupa Word seperti itu, ataupun jenisnya filenya itu berupa PDF seperti itu, ataupun berbentuk laporan ataupun seperti Excel seperti itu, atau bentuknya presentasi gitu, jadi PowerPoint seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan apa yang teman-teman sendiri inginkan seperti itu. Kemudian yang keenam itu menetapkan media penyimpanan file. Jadi teman-teman bisa menggunakan flash disk ataupun simpan di komputer atau laptop sendiri atau langsung ke Google Drive seperti itu. Nanti bisa kita cari atau kita download kembali. Jadi tidak perlu akses ke database lagi seperti itu karena sudah disimpan di Google Drive. Itu untuk tahap pencarian informasi. Selanjutnya masih berhubungan dengan pencarian informasi juga. Untuk penelusuran itu kita harus menentukan kata kunci. Nah, kata kunci ini itu kita harus pilih apa saja yang ingin digunakan. Yaitu. Kemudian kita perhatikan juga sinonim ataupun singkatan ataupun istilah ilmiah dan lain-lain. Jadi untuk kata kunci ini memang nanti akan ada hubungannya dengan pencarian database ya. Nanti fasilitas pencariannya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan ini. Jadi kalau misalnya kembali lagi, kalau kata kuncinya ada kesalahan, itu nanti hubungannya dengan hasil pencarian. Bisa jadi hasil pencariannya tidak ada karena kita ada kesalahan dalam pengetikan kata kunci tersebut. Atau kata kunci tersebut memang tidak ada di database yang kita cari gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi poinnya itu kita harus diperhatikan apakah kata kunci itu singkatan, istilah ilmiah, atau
istilah kita sendiri, seperti itu kita nyebutnya seperti itu. Jadi kan ada berbagai macam referensi bisa kita coba, namun harus diperhatikan juga itu tadi. Kemudian perhatikan juga waktu penginputan atau pengetikan kata kunci di kolom pencarian seperti itu. Oke, nah ini fasilitas pencarian. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas, ada 7 ya, 7 pencarian. Fasilitas pencarian ini teman-teman bisa menggunakan ketujuh fasilitas tersebut dalam mencari informasi. Itu yang pertama adalah pakai Boolean logic, kemudian research, atau kemudian yang ketiga truncation, yang keempat pembatasan field, yang kelima adalah case sensitive, kemudian yang keenam basic search, yang ketujuh adalah advanced search. Oke, apa saja sih ketujuh fasilitas pencarian tersebut? Ini saya coba share sedikit. Untuk Boolean logic itu adalah tipe data pada bahasa pemrograman yang menentukan nilai benar atau salah. Jadi kalau untuk penelusuran informasi itu menggunakan bahasa pemrograman Boolean logic seperti itu. Nah, Boolean logic sendiri terdiri dari 3 operator logis, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi ada tiga operator logis. Apa sih yang dimaksud dengan Boolean logic? Teman-teman mungkin ada yang sudah mengerti, tapi saya coba jelaskan sedikit. Boolean logic AND itu mencari informasi yang mengandung kata yang dicari. Bisa menggunakan salah satu dari kedua kata. Contohnya design and interior. Nah, untuk tandanya itu menggunakan tanda bintang seperti itu. Jadi ada tanda kata kuncinya itu pakai bintang. Jadi kalau teman-teman pencarian itu nanti kita akan praktek ya. Praktek di ini ada prakteknya. Nanti kita akan coba pencarian di database Gale menggunakan Boolean logic seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu perbedaan nih. Kalau pakai Boolean logic apa, kemudian dari 7 fasilitas tersebut, selain Boolean logic itu pakai pre-search ataupun case sensitive ataupun basic search ataupun advanced search. Nah, itu teman-teman bisa pilih sendiri mana yang sesuai dengan enaknya teman dalam pencarian informasi menggunakan ke-7 fasilitas pencarian sebelumnya tadi. Tuh. Lanjut untuk Boolean logic itu berikutnya adalah OR. OR itu adalah mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Misalnya contohnya di sini saya coba contohkan desain interior, ataupun teman-teman mungkin ada mata kuliah yang lain, contohnya itu bisa web service seperti itu. Jadi kalau OR itu nanti dia mencari salah satu dari kedua kata, bisa mungkin web ataupun service, ataupun bisa desain ataupun interior seperti itu untuk Boolean logiknya. Kemudian not untuk selanjutnya yang ketiga, not itu hasil pencarian mengandung kata yang dicari, tapi tidak menggunakan salah satu dari keduanya. Itu dilambangkan dengan garis kurva ke atas ya. Itu bisa desain not interior ataupun web not interior. Jadi ada kodenya. Nanti kita akan coba praktek perbedaannya di mana dalam pencarian informasi. Kemudian fasilitas berikutnya yaitu adalah trace search.
Apa sih yang dimaksud dengan pre-search? Yaitu pencarian informasi mengandung kata kunci berupa frase dengan menggunakan tanda kutip supaya kata tidak ditelusur secara terpisah. Jadi lebih spesifik lagi. Seperti itu. Contohnya ketika mencari informasi tentang industrial psikologi, maka dibuat tanda kutip industrial psikologi. Jadi lebih ada penggunaan tanda kutip. Tuh. Kemudian fasilitas pencarian berikutnya yaitu truncation. Truncation itu pencarian informasi melalui pemenggalan kata menggunakan tanda. Jadi misalnya bingung nih mau cari informasi apa seperti itu, atau tidak tahu lengkapnya kalimatnya bagaimana, itu bisa menggunakan fasilitas pencarian truncation. Itu jadi dipenggal katanya, jadi tidak lengkap itu. Contohnya itu misalnya psiko, maka akan ditemukan kata yang mengandung kata depan psiko seperti psikodinamik, psikofarmakologi, atau psikologi. Seperti itu. Jadi ada psikonya di kata depannya seperti itu ya. Jadi itu pemenggalan kata. Jadi pencarian informasi yang tidak lengkap ataupun menggunakan penggalan kata, tapi harus menggunakan tanda bintang atau tanda tanya. Seperti itu. Nanti kita akan coba dalam praktek penggunaan truncation. Selanjutnya, fasilitas pencarian yang menggunakan pembatasan field. Apa sih pembatasan field? Yaitu untuk membatasi format tertentu. Jadi format filenya itu bisa berupa PDF, PPT, maupun dokumen. Contohnya desain interior PDF. Nanti akan keluar file yang formatnya PDF. Kalaupun misalnya teman-teman cari misalnya wireless network yang format filenya PPT, nanti tinggal ditambahkan PPT seperti itu. Itu pembatasan field. Jadi tergantung kalau misalnya teman-teman lebih prefer atau lebih suka ke pembatasan field, penulisan informasi menggunakan pembatasan field, ya bisa dipilih yang seperti ini. Tapi ini kita informasikan, ini adalah fasilitas yang teman-teman bisa gunakan untuk pencarian informasi menggunakan pembatasan field. Selanjutnya menggunakan case sensitive. Jadi search engines akan mencocokkan kata kunci dalam huruf besar dan huruf kecil sebagai kata pencarian yang sama. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak sengaja huruf besar huruf kecil itu akan mencari sama, itu bisa buku huruf kecil atau B-nya saja huruf awalan buku atau semuanya huruf besar. Jadi tergantung case sensitifnya. Jadi search engine akan mencocokkan kata kunci yang teman-teman input atau ketik di search engine-nya. Perlu diperhatikan juga kembali yang menjadi untuk penentuan kata kunci bisa jadi ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi misalnya tidak lengkap itu nanti akan berpengaruh kepada hasil pencariannya. Bisa jadi itu tidak ada hasilnya karena salah input seperti itu. Jadi ini adalah fitur case sensitive. Selanjutnya di sini ada basic search. Jadi nanti ini pencarian secara sederhana. Itu juga bisa langsung menggunakan fitur boolean tadi, boolean logic, itu bisa digabungkan di pencarian basic search dan juga di advanced search, seperti itu.
untuk yang advanced atau tingkat lanjutan. Nah, ini memang agak sedikit spesifik untuk advanced search dibandingkan dengan basic search. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian GALE, di mana ini kita akan coba mencari informasi apa yang ada di dalam database GALE. Pertama, saya akan coba jelaskan dulu ya, untuk apa sih database GALE itu, seperti itu. Database GALE sebenarnya adalah perusahaan internasional yang berpusat di Boston, itu yang menyediakan sumber daya, resource seperti itu, untuk bidang pendidikan, penelitian akademis, seperti itu. Jadi ini lebih ke database internasional, seperti itu. Jadi seluruh penerbit tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, seperti itu, yang memiliki lebih dari 120 penerbit terkenal. Seperti itu. Nah, apa saja sih yang ada di GALE? Itu bisa berupa artikel, majalah, surat kabar, e-book, dan dokumen sumber lainnya bisa berupa video maupun podcast, seperti itu. Oke, teman-teman, ini ada tampilan awal GALE itu. Sekedar informasi juga, ini kita, kalau teman-teman lihat di bagian sign in itu ada tulisan EPPTI Jawa Timur. Jadi memang Perpustakaan Unika Musikaritas itu bekerja sama di luar kampus. Jadi kita kerjasama eksternal seperti itu dengan EPPTI Jawa Timur. Apa sih EPPTI Jawa Timur? EPPTI itu adalah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur di Jawa Timur. Jadi mungkin ada yang terbesit itu apakah tidak ada di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan, seperti itu. Jawabannya juga ada, EPPTI Sumatera Selatan. Namun untuk itu tetap kita juga kerjasama, namun belum, karena EPPTI Sumatera Selatan itu baru terbentuk tahun 2019 kemarin, sedangkan EPPTI Jawa Timur itu sudah lama terbentuknya, seperti itu. Jadi kita coba lakukan kerjasama dan berlangganan database internasional, seperti itu. Nah, untuk username sendiri, itu nanti mungkin salah satu poin di kerjasama adalah tidak bisa dipublikasi ya untuk username dan password. Kenapa? Karena memang salah satu di poin kerjasama tersebut memang tidak dipublikasikan di luas gitu. Namun nanti bisa minta tolong dari Kak Virgin, nanti bisa share di bagian kolom chat itu link akses ke jurnal GALE maupun passwordnya. Nah, teman-teman bisa buka sendiri seperti itu di situ, namun memang kita tidak bisa publikasi ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman mau meminta pun itu nanti silakan datang ke perpus, itu nanti kita akan kasihkan juga. Jadi bukan kita tidak mau kasih seperti itu, tapi memang salah satu poin di kerjasama tersebut memang tidak boleh dipublikasikan secara luas seperti itu. Nah, nanti bisa buka, kita akan praktek ya nanti menggunakan pencarian di database GALE-nya sendiri. Nah, nanti kalau sudah masukkan passwordnya, itu nanti akan tampil seperti ini. Oke, sebentar. Ini.
Oke, nah ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa pencariannya, maaf, nah ya, seperti ini. Klik, kemudian bisa searching menggunakan basic search, itu sebentar, basic search. Nanti tergantung teman-teman mau carinya topik keywordnya apa, itu bisa juga menggunakan operator boolean seperti itu. Itu untuk tampilan search. Nanti kita akan coba praktek. Nanti setelah tampil ini saya coba input desain interior. Nanti teman-teman bisa subjeknya tipenya apa saja, bebas sih. Jadi bisa lihat nanti di sini di bagian Gale itu akan tampil apa saja sih dengan kata kunci desain interior. Nah, di sini saya tidak menggunakan operator logic ya di boolean logic, menggunakan and, or, atau not. Jadi langsung saja itu nanti muncul sekitar ada 330 informasi yang tampil seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur mengenai filter. Di sini filternya bisa ada publication date. Ini ada subjek, subjeknya apa, tipe dokumen, maupun penerbit publikasi atau judul publikasinya, leksi measure, maupun search within. Nah, itu untuk penelusuran menggunakan basic search atau pencarian sederhana. Setelah ini nanti kita akan muncul, diklik, misalnya kita ketemu apa yang kita cari, nanti bisa kita download ataupun kita print atau kita kirim di bagian atas. Itu untuk yang pencarian sederhana. Nah, ini berikut adalah tampilan pencarian lanjutan atau advanced search. Nah, ini perlu praktek ya, karena memang kalau tidak praktek ataupun dijelaskan secara praktek, itu memang agak kurang mengerti gitu, karena kan memang lebih spesifik untuk advanced search. Oke, baiklah kita akan coba praktek menggunakan aplikasi Gale. Sebentar saya coba dulu. Stop share, saya masuk login menggunakan aplikasi Gale seperti itu, karena memang tidak bisa dipublikasi ya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian chat Zoom meeting ini, itu dikirimkan akses ke link Gale-nya, kemudian passwordnya. Jadi teman-teman bisa buka, kita belajar sama-sama ya, kita buka sama-sama cara penelusuran informasi ke database Gale. Oke. Saya coba share screen kembali. Oke, sebentar. Baiklah, saya coba share. Oke, ini sudah masuk login ya. Teman-teman, sesuai tadi, itu kalau misalnya sudah benar dan tidak salah passwordnya, nanti akan masuk langsung tampilannya seperti ini. Itu. Jadi, teman-teman kita bisa coba dulu di sini. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian kolom search, pencarian sederhana. Karena ini adalah jurnal internasional, mungkin teman-teman bingung nih, karena mungkin kurang paham atau kurang mengerti mengenai
bahasa ya, karena kan yang dipakai adalah bahasa Inggris seperti itu, jadi agak mengalami kendala di memahami bahasa Inggris. Jadi memang di sini ada fitur di bagian atas, samping sign-in Google ini ada fitur untuk penggunaan bahasa. Nah, nanti di sini ada fitur bahasa Indonesia. Teman-teman bisa merubah kalau misalnya mengalami kesulitan apa sih arti dari bahasa Inggris tersebut. Itu bahasa Inggris ini. Nah, di sini jadi akan tampil bahasa yang memang lebih ke bahasa Indonesia. Jadi memudahkan teman-teman sendiri memahami apa sih arti dari bahasa Inggris tersebut seperti itu. Jadi ini diterjemahkan otomatis ya. Bisa jadi ada kesalahan dalam terjemahan. Jadi ini cukup membantu sih, walaupun memang tidak 100% terjemahan tersebut benar ya, sesuai dengan bahasa Indonesia seperti itu. Namun kita bisa menangkap apa yang ingin kita cari seperti itu. Nah, bisa. Kemudian kita akan coba pencarian. Mungkin kita akan coba mencari sederhana dulu. Nanti kita akan coba ke pencarian lanjutan. Di sini saya coba untuk mencari kata kunci, menggunakan kata kunci ataupun subjek. Saya coba ambil bebas ya. Itu misalnya saya coba menginputkan data kata kuncinya adalah wireless network. Seperti itu. Karena ini adalah database internasional, jadi memang menggunakan bahasa Inggris ya dalam pencarian informasinya. Nah, ini muncul 7.227 jurnal akademis. Oke. Di sini ada bagian sortir. Ini adalah sortir berdasarkan relevansi terbaru ataupun terlama. Jadi teman-teman mau lihat relevansi ini dia campur ya, tergantung relevansi seberapa relevansi dari kata kunci yang kita input. Kalau misalnya terbaru, kita pilih terbaru, jadi terbitan terbaru. Kalau terlama itu dari terbitan terlama. Kalau misalnya sortirnya masih dirasa belum cukup, di sebelah kanan itu ada kolom filter. Jadi di sini teman-teman bisa search sendiri, itu tanggal publikasinya, batasan rentangnya itu dari tahun keberapa, tergantung kebutuhan ya. Mungkin misalnya kebutuhan 3 tahun terakhir misalnya mengenai artikel wireless network seperti itu. Jadi bisa dilihat di bagian sini, kita inputkan dari 3 tahun terakhir hingga hari ini misalnya. Nah, itu nanti akan muncul filternya yang dari 3 tahun terakhir. Setelah tanggal publikasi, itu di sampingnya ada subjek. Nah, ini subjek ataupun topik. Ini apa saja sih subjek yang mengenai wireless network. Seperti itu, bisa mobile device, radio, semuanya tergantung subjek yang dipilih seperti itu. Lalu di sebelahnya itu ada jenis dokumen. Ini file apa saja sih yang dokumen yang teman-teman ingin cari. Bisa berupa report atau laporan, bisa berupa artikel atau jurnal, atau technical report, sampai yang terakhir itu ada reprint atau movie review seperti itu. Itu ada jenisnya, jenis dokumennya. Selanjutnya di sini adalah judul publikasi. Untuk judul publikasi ini adalah para penerbitnya, penerbit publikasinya. Nanti bisa dilihat di sini.
itu memang publikasi secara internasional seperti itu, karena jurnalnya sendiri jurnal internasional. Kemudian yang di sebelahnya itu ada ukuran leksi, ini ukurannya, kemiripan. Selanjutnya telusuri, atau misalnya mau dikirim kemana. Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman kepikiran untuk jurnal internasional, apakah bisa ditranslatekan seperti itu ya? Karena kan ini formatnya dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, misalnya teman-teman pencariannya itu di bagian sini, misalnya kita temu atau kita coba buka di sini seperti itu. Ini adalah file berisi bahasa Inggris ya, teksnya, bahasanya bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa di bagian sini, di bagian di atas abstrak itu ada terjemahan lagi. Nah, teman-teman bisa klik di sini menerjemahkan artikel tersebut ke jenis bahasa yang sudah disediakan. Kalau misalnya ada bahasa Indonesia, nanti bisa ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman fasih atau bisa bahasa Bulgaria, bahasa Cina bisa bahasa Cina, atau bahasa Arab gitu, tergantung sih. Kemudian kalau misalnya kita coba pilih bahasa Indonesia, nanti secara sistem Digel akan menerjemahkan, namun memang keakuratannya tidak bisa dijamin ya, karena kan ini terjemahannya secara sistem ya, jadi bisa jadi itu tidak nyambung artinya ataupun maksud dari terjemahannya, tapi paling tidak memang kita bisa mengerti artikel ini menjelaskan tentang apa, seperti ini. Di sini dari judulnya, sebuah survei penanggulangan serangan sibil sensor berbasis IoT. Namun kalau misalnya teman-teman terjemahkan secara sistem, itu memang tidak bisa di-download seperti itu. Jadi memang yang download adalah teks asli bawaan yang berformat bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu teman-teman bisa kirim via email ataupun print seperti itu. Kalau misalnya ngeprint langsung di print, sudah diterjemahkan seperti itu kalau mau ngeprint. Cuman kalau download memang tidak bisa, dia harus kembali lagi ke teks ataupun format asal, itu baru ada fitur unduhnya. Jadi kalau misalnya kita mau unduh file tersebut, itu memang dia nanti filenya akan formatnya bahasa Inggris ya, jadi tetap sama. Lalu di bagian sini di atas itu ada kutipan. Jadi teman-teman di sini kutipan langsung bisa menggunakan untuk di bagian daftar pustaka ya, bibliografi, atau bisa masuk ke, kalau teman-teman sudah download Mendeley, itu memang nanti bisa ekspor to Mendeley. Kebetulan di komputer saya itu belum diinstal Mendeley, jadi tidak ada programnya di sini. Ini masih bawaan dari websitenya, seperti itu. Bisa ke Noodles, Google Drive, atau OneDrive, seperti itu. Nanti kalau teman-teman itu ada reference manager lain, Zotero, itu bisa langsung masuk seperti itu, bisa di linkkan. Kemudian di bagian sini ada kirim, unduh sama fiturnya, kemudian cetak. Lalu kita akan coba ke itu untuk pencarian sederhana. Teman-teman masih semangat ya? Kita akan coba langsung ke pencarian lanjutan. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang jelas, itu nggak apa-apa, itu langsung open mic saja. Nanti bisa tanya-tanya, kita share informasi ya. Kita share, kita sama-sama belajar di sini untuk penelusuran informasi ke database Gale.
Oke, di sini teman-teman nanti bisa coba cari. Itu tadi kita coba menggunakan operator Boolean logic. Di sini ada cari istilah ataupun kita bisa masukkan kata kunci. Nah, sebelumnya ini ada pencarian lanjutan, di sini pencarian panduan subjek, di sini pencarian publikasi, tadi penerbit seperti itu, kemudian pencarian topik seperti itu. Jadi topik apa sih yang sering dicari seperti itu, ini bisa di bagian pencarian topik. Tuh, apakah topik ini sudah sering dibahas atau dilakukan penelitiannya, itu bisa kita cari di bagian pencarian topik. Itu. Namun kita akan lebih fokus ke pencarian lanjutan, itu menggunakan operator Boolean logic. Itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan mencari kata kunci yang sebelumnya, yaitu wireless, seperti itu. Dan di sini ada N. Kalau misalnya teman-teman di sini mau cari mengenai wireless saja, itu bisa langsung cari. Nanti akan muncul relevansinya sebanyak 16.000 jurnal yang menggunakan kata kunci wireless ya. Itu terlalu banyak untuk disortir. Itu. Kemudian kita bisa perbaiki pencarian. Kemudian kita lebih spesifikkan lagi menggunakan fitur AND ataupun menggunakan fitur OR atau fitur NOT. Jadi tergantung teman-teman tadi. Kalau untuk AND tadi itu sekedar mengingatkan kembali, itu mengandung kata yang bisa dicari salah satu dari kedua kata. Bisa wireless, misalnya di sini kita coba network, jaringan. Network, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan operator AND, nanti akan dicari antara wireless dan network. Itu salah satu dari kedua kata tersebut nanti akan dicari di bagian di sini ruasnya atau cakupan itu per kata kunci ataukah pencarian dasar. Pencarian dasar itu seluruhnya ya, nanti akan dicari kata kunci wireless maupun network. Seperti itu. Ini kita coba cari wireless and network. Itu 11.000. Jadi kalau misalnya tadi kita coba itu tidak menggunakan kata kunci N, kita coba dulu. Itu lebih spesifik 1.700 jurnal. Jadi memang dia untuk database sendiri dia memilih tadi apakah dia pilih wireless ataupun network. Jadi semuanya itu tampil. Untuk yang pencarian langsung ya, tidak menggunakan operator logic. Kalau misalnya teman-teman sendiri mau pakai untuk lebih spesifik lagi, memang sebaiknya dipakai semua. Namun balik lagi, teman-teman itu tergantung kebutuhan. Jadi kebutuhan teman-teman itu apakah lebih nyaman menggunakan pencarian lanjutan atau advanced search ataupun pencarian sederhana. Seperti itu. Nah, teman-teman sendiri bisa tahu kebutuhannya ataupun coba pencarian. Kita lihat di sini di bagian subjek. Nah, di sini. Pencarian subjek. Ini bisa di cakupannya ada dokumen teks utuh ataupun berbentuk jurnal. Jadi bisa difilter tadi, tergantung subjeknya bisa dicari,
Kemudian publikasi tadi itu adalah publikasi penerbit internasional ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mencari penerbit Indonesia, kemungkinan besar itu tidak tampil di sini karena kan database GIL ini adalah database dengan internasional ya. Jadi kalau lokal itu mungkin disarankan tadi bisa cek ke database e-jurnal yang sebelumnya itu menggunakan DOAJ ataupun bisa ke e-resources Perpusnas seperti itu. Nah, untuk e-resources Perpusnas itu memang lebih gabung ya, gabung. Jadi itu bisa kalian pilih menggunakan yang dalam negeri atau terakreditasi ataupun yang internasional kalau untuk di resources Perpusnas. Teman-teman mungkin terbesit apakah pencarian penelusuran informasi ini yang saat ini kita coba di GIL itu sama dengan search engine di yang lainnya, mungkin Google ataupun website lainnya, itu silahkan dicoba. Kalau pada dasarnya sih sama, gitu. Cuman memang lebih perhatikan lagi subjek. Bisa jadi subjek yang teman-teman cari itu memang tidak ada di database tersebut. Misalnya di jurnal tersebut tidak ada, atau misalnya di Google, kalau di Google sih dia nge-link semua ya ke Google, jadi itu bisa rujukannya banyak kalau untuk Google. Namun di sini kita akan coba di database khusus GIL. Jadi memang database sendiri untuk internasional selain GIL itu ada ProQuest. Oke, sebelumnya juga sudah pernah webinar dan itu sudah dijelaskan juga, dan untuk pencarian di ProQuest itu kurang lebih hampir sama. Memang ada beberapa fitur yang berbeda dengan GIL untuk yang di ProQuest, namun untuk pencarian boolean logiknya itu tetap sama seperti itu, yang tampilnya juga sama. Mungkin itu saja dari saya presentasinya. Mungkin teman-teman saya kembalikan lagi ke Kak Virgin, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Kak Virgin, silakan. Oke, Bang Kian, terima kasih atas materinya. Sangat detail. Oke, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa lewat kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya, boleh bertanya ini Pak Tian? Boleh, Pak Yoyo, silakan Pak. Pak Tian, saya mau tanya Pak, untuk akses link GIL ini, link GIL ini itu sampai kapan ya Pak dikasih akses untuk UKMC ya? Ini kan kita dikasih password gitu ya, kerjasamanya sampai kapan? Oke, untuk link GIL sendiri itu kita kerjasamanya itu berlangganan ya Pak ya, kita 1 tahun. Nanti kurang lebih antara bulan Mei atau Juni itu memang berakhir seperti itu. Namun itu bisa kita perpanjang sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya mau tetap perpanjang itu memang kita akan proses kembali ke FPPTI Jawa Timurnya seperti itu Pak. Itu. Dan juga ada kemungkinan kalau misalkan tahun-tahun berikutnya bisa kerjasama ke ProQuest segala macam gitu ya Pak ya? Iya, nah itu bisa juga kita langsung ke ProQuest-nya. Itu saat ini memang kita belum bisa ya langsung ke ProQuest, jadi melalui perantara ke FPPTI Jawa Timur seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi informasinya untuk GIL-nya ini itu 1 tahun ke depan ya Pak ya? Iya. Sampai 2022 ya? Iya, betul Pak, sampai tahun 2022. Oke, terima kasih itu aja Pak Tian. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.
Kak, boleh bertanya, Kak? Boleh, Boleh. silakan. Apakah jurnal yang kita dapat itu bersifat free atau berbayar, Kak? Ibaratnya kita mencari jurnal tuh di forum Guild. Nah, itu kita dari mahasiswa itu membayar atau tidak, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Untuk jurnal di GEL sendiri itu untuk mahasiswa ya. Kalau misalnya sudah akses itu gratis ya, tidak bayar lagi, baik ke siapapun seperti itu. Hanya saja memang di dalam kerjasama kerjasama antara perpustakaan UKMC dengan FPPTI Jawa Timur memang untuk akses. Jadi kalau misalnya akses kode tadi, kemudian password, loginnya itu memang tidak dipublikasikan. Jadi kalau misalnya adik mau share ke teman kelas itu boleh seperti itu, namun tidak dipublikasikan misalnya ke media sosial ataupun ke Facebook seperti itu, ataupun ke website itu memang tidak tidak boleh ya, karena kan itu salah satu kerjasamanya itu tidak boleh dipublikasikan secara luas. Namun kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, ataupun sebagai catatan juga salah satunya itu hanya berlaku di Sivitas UKMC ya. Jadi kalau misalnya di luar UKMC, saudara Antonius itu punya teman ya di luar UKMC, kemudian mau memanfaatkan GEL itu memang sebaiknya menggunakan akun GEL dari institusi yang bersangkutan seperti itu. Karena memang peruntukan GEL sendiri itu memang khusus di lingkungan UKMC. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Kak, penjelasannya? Bisa, Kak. Sangat jelas, Kak. Terima kasih. Baik, Kak Antonius, sama-sama. Teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, mungkin ada yang sambil praktek ya. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, udah di-share di chat link presensi. Silakan melakukan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Link presensi hanya akan dibuka selama 30 menit ke depan. Jadi setelah itu akan ditutup. Silakan teman-teman melakukan presensi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih bisa diberikan waktu. Silakan. Link materinya nanti akan di-share begitu ya Bang Tian. Ya Pak, sama-sama. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, e-sertifikat itu nanti akan dibagikan untuk 1 minggu ke depan ya. Nanti ditunggu aja, nanti diinfoin lewat grup WA yang ada di WA nanti infonya. Bang Tian gimana Bang Tian? Atau apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Oke,
sepertinya sudah cukup. Nanti untuk materinya nanti kemungkinan akan di-share di grup WA ya. Itu materi kita pada hari ini. Nanti silakan cek grup WA saja, karena kan kita para peserta itu memang telah dibuatkan grup khusus ya untuk webinar pada siang hari ini. Itu saja sih, Kak Virgin, silakan. Oke, Bang. Sepertinya nggak ada lagi yang ingin bertanya ya. Semuanya sudah jelas ya. Atau langsung ditutup saja? Gimana, Bang? Kita foto dulu ya, foto. Oke, mungkin bisa teman-teman mungkin bisa open cam, kita foto untuk dokumentasi webinar kita pada siang hari ini. Mungkin bisa minta bantuannya oleh Kak Virgin, itu kita coba foto ya. Mohon kita buka open cam-nya ya, untuk dokumentasi webinar hari ini. Oke, teman-teman, silakan open cam-nya. Oke, masih ada yang belum open cam. Teman-teman diharapkan open cam karena akan didokumentasikan. Oke. Kita mulai ya. 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka sesi pertanyaan sudah ditutup. Teman-teman silakan jangan lupa mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Link absensi hanya akan dibuka selama 30 menit. Oke, sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebelum menutup acara ini, ada baiknya kita berdoa. Doa akan kembali saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kami sembah, terima kasih karena pada siang hari ini banyak sukacita yang kami rasakan atas berkat penyertaan dari-Mu, hingga kami dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Ya Bapak, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau menyertai setiap langkah kami. Doa ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Tian atas materi yang telah diberikan. Banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan. Terima kasih Bang Tian. Terima kasih juga untuk Terima kasih Pak Tian, terima kasih panitia. Kami dari perpustakaan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kami berharap semoga pelatihan hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk kita yang sedang atau akan melakukan penelitian, penulisan ilmiah, atau sedang mengerjakan skripsi. Semoga tulisan teman-teman semakin baik dan berkualitas, sehingga membawa manfaat juga bagi yang membacanya. Oke, teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih teman-teman dapat meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih.